Ya, baik rekan-rekan media, jadi apel Komandan Satuan ini diikuti oleh 1.136 komandan-komandan satuan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik dari Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Tujuannya adalah menindaklanjuti hasil Rapim. Ada petunjuk-petunjuk dari Presiden, sekaligus juga menindaklanjuti hasil dari Rapim Kepolisian Republik Indonesia, di mana saya ikut dan ada petunjuk dari Presiden. Sehingga saya dengan Kapolri sudah sepakat TNI dan Polri satu visi, yaitu untuk mendukung semua program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden yang dipilih secara sah dan konstitusional. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi pilkada, TNI netral dan membantu Polri sejak sebelum pilkada atau pra-pilkada, pelaksanaan pilkada sampai dengan selesai pilkada, agar program-program kita berjalan. Nah, para komandan inilah yang di lapangan nantinya, sehingga saya harus tegaskan benar, tidak ada keraguan-keraguan dalam melaksanakan tugasnya. Ya udah itu aja. Panglima, terkait dengan jadi TNI mengerahkan intelijennya, mengerahkan aparat teritorialnya dari Babinsa dan Ramil dan Dandim untuk mengumpulkan fakta-fakta tersebut dan menyampaikan kepada komandannya dan menyampaikan kepada kepolisian setempat. Begitu. Sudah ketemu belum Pak? Apa masalah yang indikasi? Tanyalah kepada Kepolisian Republik Indonesia, karena semua data kita sudah sepakat yang menyampaikan adalah polisi. Itu sudah dilaporkan Pak? Ya, ya. Pak, terkait Pak, gimana Pak? Ya. Penculikan nelayan Abu Sayyaf. Penculikan nelayan Abu Sayyaf, yang jelas penculikan hampir semuanya diculiknya di laut Malaysia, baru dibawa ke Filipina. TNI ada di pulau-pulau terluar, dia ada di perbatasan dimanapun juga. Ya, jadi kita sedang mengembangkan sistem komunikasi untuk semua pulau terluar, kemudian juga dengan pelengkapannya. Kemudian juga ada beberapa pulau-pulau terluar, contohnya Natuna, kemudian Morotai, Biak, Somlaki, Selaru, akan dibuat pangkalan-pangkalan secara terpadu di sana. Dan dalam hal ini juga pengembangan yang dikatakan Bapak Presiden. Hanya bedanya, contohnya Marinir akan ditambah, tetapi bukan dalam batalion infanteri atau kalau itu batalion komposit contohnya, yang tempatnya mengisi ke tempat-tempat yang kosong, tidak berdekatan dengan TNI Angkatan Darat contohnya demikian. Pak, terkait dengan Pak, ini pilkada emang ancamannya seperti apa sih Pak? Sampai TNI harus turun membantu pengamanan pilkada, emang ancamannya seperti apa sih? Secara logika, pilkada ini ada 110 kalau tidak salah. Iya kan? Tempatnya 101, dan tempatnya tersebar. Kepolisian juga tersebar. Maka untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, agar pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan demokrasi yang ada, maka TNI harus membantu sepenuhnya, apapun. Kalau membantu apa nggak diindikasikan nanti akan memihak pada satu pihak? Emangnya polisi berpihak? Kan tidak. Membantu mengamankan, bukan mengantu nyoblos salah satu pemenang. Ya, kalau itu dikhawatirkan, saya minta bantuan kepada awak media. Kalau ada anggota TNI yang terindikasi, tolong sampaikan namanya siapa, pangkatnya apa, tempatnya di mana, apa yang dia lakukan, sehingga segera akan saya tangkap, akan proses hukum. Kami minta bantuan ini ya. Pak, terkait kasus 7 pilkada DKI Pak, apa ada negosiasi Pak krisis sabotase pilkada DKI Jakarta? Kita harus mempersiapkan segala kemungkinan. Sebagai TNI dan Polri menyiapkan segala kemungkinan terburuk. Tetapi kita jangan berprasangka yang tidak-tidak, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan tenang. Ini yang diperlukan, ya. Karena ini kan pesta, kita kan gembira harusnya, ya. Pak, terkait Pak, ada daerah yang jadi atensi khusus terkait pilkada ini, dari mana pilkada lawan pilkadanya? Apakah ada? Ya, yang menjadi
perkiraan tentunya ada. Contohnya DKI, ya kan? Contohnya Nakroasia Darussalam, gitu ya. Itu semua kita siapkan. Ya. Ada berapa daerah yang diatas itu? Itu saja. Mudah-mudahan yang lainnya aman-aman saja. Tetapi kita siap semua. Buatan Pak ini Pak, berapa yang Ya. BKU kan bermacam-macam, ya. Kita siapkan, tetapi kita juga menyiapkan sepertiganya. Iya, jadi begitu TNI diminta 130, kita harus siap juga, bahkan lebih. terkait kasus 7 anggota TNI yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan 18 tahun dan Jumat kemarin itu 7. Oh, lagi proses hukum, gitu ya. Tapi kemudian kasusnya Ya, begini, itu sedang didalami dulu. Bagaimanapun juga setiap ada kasus pasti yang dilakukan adalah penyelidikan dulu. Kalau jelas itu benar-benar, maka ditingkatkan menjadi penyidikan, terus proses hukum. Dan dipantau saja, ya dipantau bagaimana proses hukumnya, nanti keputusan hukumnya bagaimana, silakan dipantau. Dari pihak itu sendiri Pak, ada nggak kemungkinan memberikan sanksi terhadap pelaku itu bunuh diri? Karena kan sekarang pemerintah sedang menggalakkan soal bunuh diri itu. Ya, mana belum ada, Mas sudah disahkan ya? ya, Disahkan. ya. Sudah disahkan ke sini. Masih belum. Jadi kita itu selalu berpedoman kepada hukum yang sudah ada. Ya. Pak, terkait dengan itu Pak, terkait dengan penjualan senjata yang sudah Apa? yang penyelundupan senjata di Sudan. Penjualan di Sudan tidak, Kementerian Luar Negeri dan kepolisian sudah berangkat di sana, mungkin sudah sampai dan akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ya, karena itu kan tidak ada lambangnya polisi dan sebagainya. Ngambil juga buat apa kan itu? Dari sejauh ini TNI sendiri ada. Saya yakin TNI tidak ada satupun yang terlibat. Oke, terima kasih ya. Ini saya dimarahin Terkait dengan nih, mudah-mudahan nih. Panglima. Besok ada lagi. Ya? Perkembangan alutsista kita saat ini. Ya, besok kan ada lagi. Harus kita banyak yang dibeli macam-macam ya. Soal yang ISIS kan ada. Kita lihat saja ya. Saya tidak mau berandai-andai. Oke? Soal yang Tentara mana capek saya ini. Oh, salam komando ya sini. Salam komando udah. Besok lagi lah. Besok ada lagi di Halim. Ya, sudah. Ya, kanan kiri. Sudah ya. Sudah, cukup. Terima kasih.